Ketika aku menghitung waktu perjalananku di dunia ini yang penuh dengan kesalahanku, kesalahan yang menjadi biasa. Aku selalu merasa benar karena merasa makhluk sempurna. Semua pikiran dan perasaan kadang menjadi kekuranganku. Kekhilafan ini, kealfaan ini terlalu luas untuk dimaukan. Jalan kebenaran, jalan yang selalu ku tuju, tapi hati ini selalu saja membelenggu. Jalan kebenaran, jalan kehendak yang kuasa dalam diri ini, yang harusnya dilakukan, diucapkan, diungkapkan. Kau lah ya kan? Nak ancai itu, lebih kau nak dimakannya dek orang. Tapi ku sedang tren kekinian. Ya, tren mana lo tentu kasuai yo lidah orang tua tu nang katibo lai Tuan, ancai nano gulai jari yang kali jari yang model besok. Ma boleh akan jarang ni beko lari orang beko. Iyo ya. Ya. Di bulan puasa ya. Ya, patai lah. Samu saya busu ah. Oh, sama. Iya. Tapi tetap ada sambal lado, Cak. Ya, sambal lado. Kalau nanti situ apa? Kok kayak Buah chicken cemilannya, duriannya tak ada. durian asam lambung ada samu dia bangun gitu ha. Kalau buahnya wak apa ya ni? Kue buahnya lama mah. Langka itu nak buah tu dah bang. Itu bumbu dapur. Bumbu dapur. Lain, saya salero. Iya. Lengkap ya. Iya, langkok senya. Iya. Bahasa Indonesianya lengkap. Berarti kalau untuk sambalnya mungkin ayam saya atau daging saya lah nih. Iya, itu harus harus Iya. ada tuh. Atau takjilnya apa wak buat tu? Sembarang apa kok cindua kedondong guys. Cinta kedondong. Iya. Aku lama kayaknya nama nih. Iya. Kok isinya buah sih ha? Iya. Ya kan? Kebanyakan santannya beko lama tuh ada di Kolesterol wak aku. Oh iya. Iya. Ayam putih saya lah nak. Pakai sirup lah. Pakai sirup. Dia pakai sirup. Oh iya. Pakai gula. Iya. Banyak hidangan wak beko untuk babuku nak Banyak, ni. iya. Nama tiga tuh kita bagi saya sambal lado cangkuat lah. Oh makan di siko? Iya. Makan di siko? Kok satunya jadi majelis tak? Iya kalau abang-abang kok apa favorit makanannya kok? Apa tuh? Makanan favoritnya apa tuh? Jariang, Mel. Gulai jariang ya? Bisa naik lo juga ngok bulan pas. Nah, anak dulu ya padi. Baiklah untuk belum puasa. Padi aja mah bang. Sudah elak ya. Patulah jauh-jauh dua-duanya. Iya. Jangan lupa beko Apa tuh? telepon juga orang nang ketibo berapa orang awak. Ih rami beko mani banyak harus. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Ustaz. Minder saya gagah nih. Ketiga-tiganya. Masya Allah. Iya. Dari India pesan. Ini Korea, Korea. Arab. Arab. Lebih ke Korea sih Ya. itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Silakan Ustaz. Ya. Ibu lu nyepiak ya, Mak. Iya. Tapi wak kamu masa-masa. Apa tuh? Iya. Yang petang lah selesai. Sil loh. Iya, iya. Anak-anak lah selesai petang. Yang petangnya ibu petang Alah, lah selesai. alah. Jadi keluar dari kakak. Nggak ada dia kalau. HP-nya enggak dijual. Ada lah. Alhamdulillah. Anak-anak ada kalau dari kakak. Alah, Awak kalau dari kakak dia. Ika, Faru kami sedang membahas tentang hidangan kok untuk buku puasa ya ini ya. Pak Ustaz, hidangan untuk berbuka puasa. Iya. Nah tadi kebetulan itulah tadi kami siap kajian di Masjid Nurul Huda tadi. Iya. Jadi
Karena kan yang kami isi pembukuan emang dan risiko tuh kecil Iya. Ustaz. Kenapa aduh awak celik-celik aja lah orang saya pembukuan kok cek Ustaz kan. Atau aku singgah di Pak Ustaz deh Pak Ustaz. Dan babu kok orang TPRI orang mah. Enggak. Masyarakat lah, untuk Masyarakat. sekitar Nuruda tadi ya Pak. Masyarakat Oh, sekitar insya dulu udah pada Iya, panjang Pak Ustaz. Betul, sama Pak Ustaz. Iya. Jadilah apa-apa pembukuan menu Tadi Abang Deden minta gulai jari yang paru batu. gulai jari Iya. ya. Yang jus apa? Jus apa? Silalang. Tuh. Jus apa? Padi aja tuh. Nampaknya Bacakan. nama tiga kau tuh suka nama musuh-musuh. Tapi harum ya. Makan yang busuk tapi harum ya. Iya. Percuma gagah. Iya. Percuma gagah. Selalu ada musuh-musuh. Ke sini. Tapi kan dikabulkan kan. Lain enggak? Lain enggak? Iya, agak Agennya ragu siapa? juga. Agennya kurma dari Bangladesh. Bangladesh ya agak jauh lah ya. Sudah rayu lo tiba. Sudah rayu. Iya alah rayu Orang lah muda dulu. itu pasti gitu kan. Dia nak bangun mana udah pas sudah rayu aja deh gitu. Iya pastinya hidangan yang bisa melepas dahaga juga, menggantikan nutrisi kita yang sudah habis seharian tadi. Iya. Tapi kita tidak hanya bersama Abang Bayu Genfriend, Oh, iya, Ustaz iya. dan Amal, Iya. tapi juga ada kori kita, Bang Hendra yang standby di sana. Yap. Bang Hendra, Assalamualaikum. Iya, tadi Bang Hendra itu bersuluk bersendiri. Bersulu, ayo. Bermeditasi ya. Iya benar. Nah, langsung saja kita dengarkan pembacaan dari suci Al-Quran yang dibacakan oleh Kori Hendra kepada Kori Hendra, kita persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta pembeda antara hak dan yang batil. Oleh karena itu, orang-orang di antara kamu yang hadir pada bulan itu dan sedang berada di tempatnya atau bukan musafir, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran untukmu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu menjadi orang yang bersyukur. Maha benar Allah, lagi maha agung atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bertemu lagi kita dalam acara Menanti Babuko. Duduk bersama mengajak paham. Alhamdulillah di puasa yang sudah melewati setengah ini Bu ya. Iya. Malam nuzul Quran tadi malam. Ini malam ke-18 nih Bu ya. Iya. Iya. Nah, kita kan peringati itu sebagai hari turunnya Al-Quran Iya. di malam 17. Tadi malam. Nah, sedangkan kita di bulan Ramadan, apa yang seharusnya kita ambil dari Al-Quran itu sendiri, khususnya di bulan Ramadan? Kalau tadi Uni Upia sama Amel Iya. itu sibuk membicarakan hidangan-hidangan untuk berbuka puasa. Iya. Nah, ternyata yang terdengar tadi di kajian yang bersama Buya, hidangan Al-Quran juga ada. Nah, itu menjadi tema kita juga pada hari ini Buya. Hidangan-hidangan yang ada dalam Al-Quran, bagaimana mungkin Al-Quran yang kita Memberikan tahu. hidangan ya. Nah, itu dia. Dalam bentuk kitab Iya. ataupun dibacakan yang didengar tapi juga berupa hidangan. Iya. Ini bagaimana maksudnya Buya? Silakan Buya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TPRI, rahimakumullah, masalah hidangan. Ya. Biasanya yang dihidangkan tuh yang enak-enak. Iya. Iya, iya benar. Enak-enak. Apalagi kalau berbuka yang manis disunatkan. Iya. Kurma atau yang manis kalau tidak ada, ya seteguk air saja, itu disunatkan. Nah, mengenai hidangan, jadi hidangan ini tentu mengenakan, Iya. membuat lezat, membuat senang. Ya. Dan ada kepuasan. Bisa secara jasmani, tapi nikmat itu juga berupa yang rohaninya. Artinya apa? Bisa melaksanakan apa yang diperintahkan. Nah,
hidangan yang berupa makanan atau sejenisnya itu manis dan enak. Ternyata ada yang jauh lebih manis, lebih enak, hidangan berupa Al-Quran. Iya. Ya. Itu ada di kitab yang ditulis oleh Aid Al-Qarni. Ya. Di sana ada tentang Maidatul Quran, bahwa Al-Quran itu adalah sebagai hidangan. Nah, ternyata Al-Quran ini jauh lebih enak, lebih manis. Semakin kita baca, semakin kita hafal, semakin kita tadaburi menghayati akan kandungan Al-Quran, maka akan terasa lezat dan manis. Sehingga di bulan suci Ramadan, murojaah, mengulang-ulang Rasulullah itu bersama Jibril. Subhanallah, alhamdulillah. Ini yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad. Makanya terasa manis dan lezat hidangan Al-Quran itu. Jadi yang hidangan Iya. yang ada dalam Al-Quran itu apa saja nih Bu ya? Kalau dalam artian kita kan hidangan pasti terbayang tuh makanan. Makanan yang bisa lain. dimakan, Iya. iya. Betul. Yang di dalam Al-Quran. Jadi kandungan isi Al-Quran, maka ketika ada orang yang euforia dengan mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dan cita-citakan, obsesinya dia. Obsesi, keinginan. Yo, Al-Quran mengajarkan jangan terlalu euforia, jangan terlalu bahagia. Lebay bahasa yang lain. Bakalabian bahasa Wawa, bahasa India ya. Bahasa India. Ya, bahasa India. Ternyata ketika sesuatu yang mafatakum, yang luput dari kalian, obsesi, cita-cita, keinginan, kehendak, angan-angan tak tercapai, Iya. tak terwujud, maka jangan larut dalam kesedihan. Hebatnya hidangan Al-Quran mengajarkan kita untuk stabil, berada dalam posisi tengah. Itu bisa dilihat dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-22. Itu contoh resep ya hidangan yang ampuh. Kemudian juga ada yang sempit hati, ada yang menderita, ada yang resah, ada yang galau, kesal. Ya, ada yang senang hati, alhamdulillah. Ada yang juga sakit hati. Kalau hati banyak ya. Iya. Sakit hati, busuk Busuk hati. busuk hati. Iri Ya. hati. Hah? Iri hati. Iri hati, kanei, Kane hati. ngomel. Resepnya juga Al-Quran. Waman a'radu an zikri fa innalahu ma'isyatan donka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, yang dimaksud peringatanku di sini adalah Al-Quran. 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 Maka ma'isyatan donka, kehidupannya adalah sempit, sesempit-sempitnya. Iya. Nah, makanya cobalah konsumsi hidangan yang sudah disediakan oleh Allah, Al-Quran. Kalau ingin kita hidup tenang, ya hidup tentram, nyaman, ya masalah demi masalah, lalui saja. Karena mengajarkan, selagi di dunia ini ada masalah. Makanya ada kitab bahwa obat itu, penawar itu bernama Al-Quran. Al-ilaj wal Quran. Iya. Penawar itu adalah Al-Quran. Maidah yang terindah itu adalah hidangan adalah Al-Quran. Nah, kalau ini Dasar. Ustadz, kalau hidangan yang kita makan nih biasanya kita rasakan tuh melalui indera perasa ya. Ya, Nah, betul. kalau Al-Quran ini gimana cara kita merasakannya? Oke. Pak Ustadz. Ya. Jangan sampai kita ada yang Mati rasa. mati Iya. rasa. Bukan, yang parah tuh gini, dimasukin dalam air. Nah itu saya mau bilang, tapi Ustaz Farul ini sudah duluan, hebat juga. Begini ya, Iya. ada bahkan ketika wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa sifa'u wa rahmatul lil mu'minin, bahwa Al-Quran itu sebagai sifat. Iya. Ada yang salah praktek. Iya. Ya, salah mengaplikasikan apa? Ambil dirobek Al-Quran, bakar, masukkan ke dalam gelas yang berisi air, kemudian Diminum. jadi obat katanya. Jadi obat katanya. Padahal bukan itu maksudnya. Nah, gimana Ustadz? Ya, jadi kalau mengkonsumsi pakai indera perasa, ya makanan-makanan yang kita nampak dengan kasat mata. Tapi Al-Quran, ya itu adalah hubungannya dengan hati. Iya. Hati. Kalau hati sudah senang, hati sudah puas, hati sudah tenang, yang hidangan-hidangan yang itu enak juga. Tidak semua rizki itu, nikmat itu berupa yang nampak. Iya. Tetapi ada nikmat yang sifatnya
isi nikmat yang maknawi, yaitu adalah kepuasan, keriduan dan ketentraman hati. Oke. Itulah hidangan itu. Iya, nanti kita akan bahas lagi mungkin nikmat-nikmat yang ada dalam Al-Quran ya, Farulia. Tapi kita kayaknya mau istirahat sejenak pemirsa melalui pesan-pesan berikut ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap dalam Mananti Babuko. Duduk bersama mengajar pahala. Meskipun aku di surga, mungkin aku tak bahagia. Bahagiaku tak sempurna bila itu tanpamu. Oh, la, 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 la. Lama sudah kau menemani langkah kaki di sepanjang perjalanan hidup penuh cerita. Kau adalah bagian hidupku dan aku pun menjadi bagian dalam hidupmu yang tak terpisah. Kau bagaikan angin di bawah sayapku. Sendiri aku tak bisa seimbang. Apa jadinya bila kau tak di sisi? Meskipun aku di surga, mungkin aku tak bahagia. Bahagiaku tak sempurna bila itu tanpamu. Aku ingin kau menjadi bidadariku di sana, tempat terakhir melabuhkan hidup di keabadian. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Mananti Babuko. Duduk bersama mengajar pahala. Masih bersama Buya Syahabudin. Ya. Beliau ini Waketum MUI Kota Parapanjang. Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Kemudian juga Ketua Islamic Dewan Center, Masjid, Dewan Masjid Islamic Center Padang Panjang. Serami Mekah disumbarkan cuma Padang Panjang, Bu ya. Iya, iya. Beliau pula, Buya pula yang ketuanya. Jadi beliau itu yang puncak. Iya, jadi Alhamdulillah. banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari Harusnya Ustadz ya. tergantung kita. Inspirasi. Iya, itu dia unik ya. Ini cucu. Sosok menginspirasi. Bukan sosok. Nupiak tulah nupi. Iya. Coba sekali. Tunggu deh. Masih memikirkan hidangan. Alhamdulillah. Ya Bu ya, tadi yang kita masih karena Nupiak masih fokus sama hidangan. Iya. Masih bingung. Ntar lagi mau buka puasa, mau ngantar ke masjid juga belum. Iya. Persiapan juga belum. Iya tadi kalau nu isi. Lu mau tukar lah. Bahasa awak di semua. Nah, hidangan Al-Quran tuh gimana ya Bu ya, yang kita rasakan memang secara hati, itu kan berarti kan butuh proses. Iya. Namanya hidangan aja nih Pia tuh kalau mau bikin jus, bikin masakan kan butuh proses. Berarti kan hidangan Al-Quran kalau kita ingin merasakan mencicipinya atau memang berkhasiat sama kita, memang berproses. Tapi bukan diminum airnya ya Bang Basra ya. Berarti bukan yang dibakar. Bukan. Air. Enggak, salah. Sembuh, tapi habis itu operasi keracunan. Habis itu besoknya. Saya sama kajian yang berasa. Salah guru. Guru yang betul. Makanya. Karena kayak Arab kan. Broinya. Iya. Udah lanjut Bu ya. Silakan Bu ya. Jadi gimana cara kita menikmati proses hidangan yang ada dalam Al-Quran? Jadi memang Al-Quran itu memang berkhasiat bagi kita. Iya ya, oke. Tadi di awal ya, Mananti Babuko tadi dibacakan yang Syahrul Ramadan tadi. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Hidangan itu biasanya ya kalau istilah orang awak kak condong mato kanan, Ranca. Cak. Kan sandang salero, kanan nama. Sama. kalau dapet kuah itu ya. Ayo condong juga wa umat awak ke Al-Quran. Atibo di membaca Al-Quran, tuh maitong buah baju ya enggak? Cie tuh.
Tuh, gitu ya. Jadi insya Allah, nah dengan ala maidatil Quran, hidangan Al-Quran ini ternyata menjadi penawar. Bahkan menurut para ahli tafsir, ketika menafsirkan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin, ya. Kami turunkan kata Allah, Al-Quran ini dia itu menjadi sifat dan rahmah, obat. Obat apa? Obat penyakit. Penyakit apa? Jasmani dan rohani bisa disembuhkan oleh Al-Quran ini. Makanya sama halnya dengan orang mengkonsumsi hidangan. Yang hidangan itu adalah halalan thayyibah, halal dan baik. Maka tentu akan menjadikan dia sehat. Nah, kalau kita analogkan kepada orang mengkonsumsi isi kandungan Al-Quran yang luar biasa, sangat dalam, maka otomatis dia akan menjadi sehat. Sehat apanya? Jasmani dan rohani. Itulah memang luar biasa menjadi syifa, menjadi syifa. Bahkan menurut informasi bahwa penelitian-penelitian setiap saraf-saraf ya ketika dia membaca Al-Quran atau mendengar bacaan Al-Quran, ya, kemudian dia dengar fastami'u lahu ansitu, ya la'alakum turhamun, maka setiap aliran darah dan saraf-saraf yang ada itu terisi oleh bacaan Al-Quran itu. Apalagi kalau sampai di hati, makanya otomatis sehat luar dalam, sama halnya orang ketika mengkonsumsi maidah hidangan yang tersaji, kemudian dia setuju dengan hidangan tersebut, maka dia akan merasakan ya menjadi al-quwah, kekuatan. Begitu juga kekuatan fisik, kekuatan jasmani dan rohani bisa dengan Al-Quran. Tapi inilah ya. Maaf ngomong nih, maaf, Ya. maaf, bukan maksud nyinggung. Kita maafkan ya. Iya, Ya, insya Allah. silakan. Maaf, ampun kita sama Allah gitu. Yang kita lihat di lapangan ataupun kita temui di kehidupan sehari-hari lah Uni ya. Sering baca Al-Quran, bagus mungkin dalam bacaannya. Tapi ya dalam kehidupan sehari-hari masih terlihat sama orang, yang terbaca sama orang bukanlah kaset Al-Qurannya. Tidak mencerminkan ya. Iya, iya. Bukan Faru yang ngomong ya. Faru sudah nanan tadi dia. Biar jawabannya juga jelas nanti ya Pak Ustadz ya. Iya. Oke. Ini gimana nih Bu ya sebenarnya? Oke. Apakah memang Al-Quran itu sendiri yang nggak mungkin kita salahkan? Tapi Ya. seolah-olah kalau dalam kita pandangan awam kita malah salah kaji anak nih. Ini gimana nih Bu? Oke. Ada sama halnya ungkapan tadi separuh. Ada orang yang begini. Sholat itu kan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Iya. Ya. Gitu. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kita lihat, kita perhatikan awat salia ya kan kecewaan. Iya. Ini sembahyang lagi sembahyang sholat iyo nya. Anan mancilo iyo jo. Dan iri hati iyo jo. Ya kan gitu. Manggunjang jalan tarui kan. Sakit hatian iya juga. Itu gimana tuh Buya ya? Saya teringat ketika Buya Hamka ditanya. Gimana tuh Buya yang seperti tadi itu? Jangan hentikan sholat. Jangan hentikan sholatnya. Semakin dihentikan sholatnya akan semakin parah. Ya. Oh karena mungkin logikanya gini, udah sholat aja masih gitu. Ya, apalagi kalau ditinggalkan. Iya, iya. Apalagi ditinggalkan. Makanya sholat terus nanti akan mengontrol, mengawasi adalah sholatnya. Sama dengan orang baca Quran. Ya, kalau secara mato kasat kan, dia baca Quran. Tapi dalam keseharian tidak sesuai dengan apa isi Al-Quran. Kita teringat ketika Aisyah ditanya oleh para sahabat, ya, ma ahlakul rasul, ma hulukur rasul. Jawabannya apa? Kata Aisyah, ya, huluku Al-Quran, ahlaku Al-Quran. Kepribadian ahlaknya adalah Al-Quran. Jadi isi Al-Quran itu sudah menjadi kepribadian dan ahlaknya Rasulullah SAW. Nah, jadi pembentukan ahlak itu adalah mulai dari ibadah. Al-Quran adalah ibadah. Al-muta'abadu bitilawati. Jika membacanya adalah bernilai ibadah, maka ibadah-ibadah yang lain termasuk sholat, termasuk baca Quran dan sebagainya, itu akan ada pembentukan ahlak. Di Jepang itu ada suatu tempat yang disediakan untuk menaruh barang yang kececer yang didapati oleh orang. Nah, itu beradab. Ada etika, ada moral, ada sopan, ada budi baik.
tapi prosesnya adalah pelatihan pengajaran. Tapi kalau akhlak bukan dari proses itu, lebih kepada lihat akhlak, khuluq, kholako dari kata penciptaan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Artinya proses dari ibadah itulah termasuk baca Quran, termasuk sholat dan lain sebagainya, itu akan menimbulkan akhlak. Akan menimbulkan akhlak. Dari kata-katanya dari itu juga. Artinya apa? Orang yang berakhlak itu ada proses dari ibadah. Sedikit lagi dari yang tadi di Jepang. Ini saya dapat informasi dan membaca literat. Ternyata sudah menjadi kepribadian, menjadi etika, sopan santun, ya, karena hasil pelatihan pengajaran. Diinstruksikan, setiap menemukan dompet atau barang yang kececer, ambil, letakkan di tempat yang sudah disediakan. Kira-kira aduh ditampai awak enggak? Alun. Kalau dapat dompet baisi Nya bapai. apa ya? Rezeki. Kami salamnya lu, Bu ya. Oh, salaman dulu. Salamin dulu. Iya. Kami tunggu orangnya kalau nggak ada. Ah, Itu milik pribadi. Bisa dia. Nggak boleh ya Pak Ustaz. iya. Kami Artinya salamen dompetnya Bu ya. iya ya. Isinya enggak? Hasilnya enggak. Itulah Al-Quran juga sebagai maidah hidangan ya, mengajarkan kita untuk menjadi ma'as-sodiqin, menjadi orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar ya. Kemudian juga ya, sabar juga ketika ada peluang, tapi ini adalah perbuatan maksiat, sabar dong, jangan dilakukan. Tahan diri. Ya, harus kita di bulan suci Ramadan tahan dong, kita puasa, ya sabar. Kemudian ada musibah demi musibah, pasti ini kan wajah-wajah yang kena musibah juga ini ya. Ya. Bukan kena Artinya musibah sabar. Bu ya. Emang wajah kami itu musibah kali. Bukan kena emang musibah. Sabar, Nggak sabar itu itu Pak, tiga saja. Sabar itu tiga saja ya. As-sabru fitu atilah, sabar ketika menaati Allah. Ketika kita menaati Allah ya sabar dong. Iya. Ketika sholat sabar, puasa sabar, ya. Menanti babuko sabar, Sabar, dong. ya. Jangan tawaf terus di depan ini, di depan Apalagi meja. mencium aroma Iya. makanan ya, Pak Ustaz. Kemudian yang kedua as-sabru fitarkil ma'asi, sabar ketika harus meninggalkan maksiat. Ini maksiat nih. Sabar dong. Peluang ada. Berarti ada juga sabar dalam Ada, meninggalkan maksiat. iya. Dan yang ketiga adalah as-sabru fin nawazil wal musibah. Sabar ketika ditimpa musibah. Pasti kalau di atas dunia ada musibah. Ada. Iya. Dulu saya senang kalau sudah beristri. Sudah beristri kiranya? Senang juga, tambah senang. Alhamdulillah. Oke. Iya. Ini dari Masa hati nih bilang jawabannya. gak senang Iya, ya kan? iya, iya, iya. Mertua denger juga. Masa gak bilang senang ya kan? Padahal Kita bicarakan di belakang. Iya, kita bicarakan Lanjutkan di belakang. Nah, Bu ya, ini gimana? Kita kan sebagai, ya yang ngomong-ngomong masalah istri tadi ya Bu ya. Iya. Kita sebagai suami kan jadikan pemimpin. Laki-laki semuanya jadi pemimpin pasti. Iya. jadilah. Kalau terlahir jadi laki-laki, Ala babini cik ini. alhamdulillah nih. Bahkan nih. Jadi kita sebagai pemimpin, bagaimana cara kita menjadikan Al-Quran itu, dan kita tahu juga nih sebenarnya Buya kan berhasil tuh menjadi katakanlah pemimpin yang mengurusi Masjid Nurul Huda sampai Buya itu memang menjadi salah satu yang terbaik di Sumatera Barat, menjadi pengurus terbaik nih di Sumatera Barat Masjid Nurul Huda. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah berarti kan kita kan juga ingin belajar dari Al-Quran, sosok kepemimpinan, bagaimana cara kita bisa membawa orang-orang sekitar kita ke arah yang lebih baik melalui Al-Quran nih Bu ya. Nah cara kitanya harus gimana nih? Bagaimana cara kita bergaul dengan Al-Quran sehingga kita menjadikan diri kita itu menjadi pemimpin yang baik gitu Bu ya. Khusus untuk laki-laki ini. Aman Dengar berarti tuh. zona aman nih. Pasangan set. Pasangan set. Enggak ada Iya, nah. soalnya. Memang ada dalam Al-Quran ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu menjadi pemimpin bagi perempuan. Itu dari di lingkup ya, lingkup saja di rumah tangga. Kata-kata ar-rijal dari kata rijlun. Ya, artinya kaki. Kenapa rojulun laki-laki, rijlun kaki artinya. Tulisannya sama, ro, jim, lam. Iya. Tapi ketika barisnya berbeda, harkatnya berbeda, akan berbeda juga maknanya. Ditelusulilah oleh pakar-pakar bahasa. Kenapa sih tulisan laki-laki dan kaki sama? Yang membedakan ketika harkat dan barisnya berbeda, maka beda artinya. Ternyata rahasianya apa? Seorang laki-laki harus menjadi kaki. Penopang yang kokoh kuat bagi rumah tangga, bagi perempuan-perempuan. Nah, di mana diajarkan dalam Al-Quran itu? Dalam Al-Quran. Kemudian dalam Al-Quran juga diajarkan seorang pemimpin apapun, apakah jadi bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, menjadi pemimpin negara atau pemimpin
RT, RW, ya lurah, wali nagari, ucap, ini baru jadi RT saja sudah sombongnya minta ampun. Iya. Ya, jangan dong. Kenapa? Bahwa akan dimintai pertanggungjawabannya. Kullu ulaika karena masuk. Semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi pemimpin yang berhasil itu apa? Pemimpin yang nanti merasa bahwa dirinya akan dimintai pertanggungjawaban kalau dapat. Sesuai dengan tuntunan Al-Quran bahwa harus amanah dan menjalankan amanah. Kenapa? Karena akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya akan sukses. Dan seorang pemimpin harus sabar. Berarti pemimpin itu selain sabar, dia harus pahami bahwa dia tuh memang menjadi kaki. Iya, Kaki itu kerja berjalan, memang bergerak, memang jadi topangan. Betul, betul. Jadi kalau ada pemimpin ngeluh, capek kerja, berarti Nggak itu boleh. gimana, Bu, ya? Nggak boleh ya. Ciri kaki yang pemalas itu ya. Itu intinya. Iya, Alhamdulillah kalau harus selamat terus dengan kata-kata itu tadi Amel, habis itu ini. iya, menjadi pemimpin harus maksimal dan optimal. Kalau biasa-biasanya hasilnya biasa-biasa aja. Ibarat kata kalau memang mau jadi pemimpin berarti tahu dengan risiko kita memang harus kerja 24 jam. Harus bergerak terus. Iyalah. Tidur dong. Iya, ada ya. Iya Istilah tidurnya. kasarnya begitu ya. Iya tapi kan standby. Kalau 4 jam dibangunin. kerja capek. Iya. Iya. Harus Langsung ada dibela. istirahatnya. Iya, Langsung dibela. Betul. Iya. Betul. Harus ada istirahat. Ini calon ustaz juga ya. Allah Akbar. Akbar. Iya. Ah, Tunggu, ada telepon masuk nih sebentar. Oh ya. bisa di situ HP-nya ya. Iya. Di bawah gitu. Halo? Salah. Halo, assalamualaikum. Iya. Oh, Nimar. Cari Uni UPSL. Oh, Oh iya. iya, Uni kiranya pai bajanji. Itulah Pak Ustadz Baik, terlalu kamu- asik di Iya. rumah si Amel lupa pulang. Ayo, jadi nih. Itu buku resep yang dibawa. Oh, Uni Mar japui beko nih. Ah, Uni tunggu saya siko dulu deh. Ah, jadi. Ah, Bila jadi. bila tiba besok rayulan enggak? Iya, sudah hari raya kedua, barang. Oh iya, Raya iya. kedua tiba. Nah, lo di situ. Ah, jadi kami tunggu ya nih Mar ya. Ah, jadi assalamualaikum. Sudah tarawih nih Mar Beko mari nih. Tarawih dulu. Babuko nih di situ. Beko kan uni maidangan Beko. Masa tidak babuko? Alah kecil salah sudah memasak. Iyalah. Harus saya antarkan lah dulu kok Uni. Apa atau uni kok antar? Kamu antar. Mau antar Uni Isil. Enggak, Pulang Uni. dulu ya Pak Ustadz. Ah, Ya, iya. terima kasih. Itu aja nih. Enggak babuko di sekolah. Kau jus ada dah. Kau sangat jus. Alun jamnya lah ya. Alun jamnya lah ya. Jam Jadi yang mana? iya, Wak, selagi Wak menunggu ini di Japu, iya Wak antarlah pemirsa ke pesan-pesan berikutnya dulu ya, Farah ya. Baik, nah pemirsa jangan kemana-mana, tetap dalam Menanti Babuko. Duduk bersama mengajak pahala. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap dalam Menanti Babuko. Duduk bersama mengajak pahala. Baik, tadi kita sudah bahas hidang-hidangan yang ada dalam Al-Quran ya, Ya. Faru ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan kultum oleh Ustadz kita, yaitu Haji Sehabudin SHMM MPD. Ya. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Syukran, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hazal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini menjadi petunjuk yahdi lillati hiya aqwam, ke jalan yang paling lurus. Pemirsa TVRI rahimakumullah dan rekan-rekan semuanya, kaum muslimin muslimat, pada bulan suci Ramadan, Syahrul Quran, ada yang menamakan bulan di mana Al-Quran menjadi kajian Rasulullah dan disunatkan untuk membaca Al-Quran, tadarus. Kemudian ini menjadi suatu hal yang sangat urgen untuk diperhatikan meskipun tidak termasuk syarat dan rukun puasa. Tetapi keberadaan Al-Quran ini di sisi Rasulullah SAW itu menjadi
maidah, menjadi hidangan, menjadi menu, sehingga murojaah kajian Rasulullah bersama Jibril juga adalah diperbanyak di bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan itu juga di mana Al-Quran diturunkan. Fungsinya hudan, menjadi petunjuk, hudal linas, bagi manusia, menjadi pedoman. Wabayinati minal huda, ini maksudnya adalah hukum syariat. Jadi orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, sebagai jalan dan sebagai syariat, insya Allah akan hidup teratur. Kemudian juga wabayinati minal huda wal furqan. Wal furqan, ini artinya apa? Pembeda dari hak yang batil, kemudian yang benar dan yang salah, ya, yang harus dikerjakan dan yang tidak dikerjakan, sunnah, bid'ah, itu dengan Al-Quran. Oleh karena itu orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, sebagai imamnya, insya Allah hidupnya teratur. Kemudian tadi dalam surah Al-Isra juga disebutkan di ayat yang ke-9, start di ayat yang ke-8 juga bisa dilihat bahwa Al-Quran ini menjadi petunjuk ke jalan yang paling lurus. Artinya apa? Orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, maka hidupnya akan lurus. Jadi kalau ada yang bengkok-bengkok, ya, ada yang tidak benar, ada yang sesat, ada yang curang, ada yang tidak jujur, sebenarnya itu adalah jauh daripada Al-Quran. Bahkan ada juga, ini tragis juga, ada yang mengatakan begini, kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, terbelakang. Saya ingat seorang da'i yang terkenal di dunia, Mustafa Sibai, ya, akibat kemunduran kita umat Islam itu karena jauh daripada Al-Quran. Maka jangan menjadikan mahjuro, ya. Jangan, mahjuro itu adalah dicampakkan begitu saja isi Al-Quran. Bahkan hidupnya akan sempit. Hidupnya akan sempit orang yang jauh dari peringatan. Wa man a'rada an zikri fa innalahu masyatan donka wa nahsuru yaumal qiyamati a'ma. Jadi orang yang berpaling daripada Al-Quran yang merupakan peringatan, maka kehidupannya sempit, nanti dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ada yang bertanya, ya, qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa engkau, ya Allah, kumpulkan kami dalam keadaan buta sementara waktu di dunia aku melihat? Ya, apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Ya, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Yang demikian itu karena kalian melupakan, mengabaikan Al-Qur'an, ayat-ayatku, maka gilirannya sekarang kamu diabaikan. Mengabaikan, diabaikan. Ya, yang mencuekin, dicuekin. Ya, orang yang membiarkan, dibiarkan. Artinya apa? Bahaya. Bahkan ada dikumpulkan dalam keadaan buta. Maknanya apa? La hujjatalah. Tidak bisa berargumen lagi, tidak lagi bisa bersilat lidah ketika harus mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat di atas dunia ini. Pemirsa rahimakumullah, oleh karena itu jadikanlah Al-Quran, ya tentu kita harus pelajari. Tidaklah semua kita itu langsung dilahirkan dalam keadaan serba tahu. Tapi ingat, ya, khairukum, ya, yang terbaik di antara kamu adalah man ta'allama Al-Quran wa 'allamah, yang mengajarkan Al-Quran, yang belajar Al-Quran dan yang menyampaikan atau mengajarkan. Pemirsa TVRI rahimakumullah dan juga kaum muslimin muslimat dalam menanti Babuko. Mudah-mudahan dengan agenda ini, ya, di mana difasilitasi, insya Allah yang memfasilitasi al-amru bisai amrun biwasaili, memerintahkan sesuatu termasuk untuk pencerahan kepada umat dan masyarakat banyak. Maka fasilitas untuk sampai ke sana juga adalah menjadi ladang pahala. Termasuk bagi TVRI Nasional Sumatera Barat ini menjadi ladang pahala. Dan mudah-mudahan menunjukkan sesuatu yang benar, kemudian dikerjakan oleh orang banyak, maka mendapatkan pahala min ghairi ayyan kuso. Tidak akan dikurangi sedikit pun. Insya Allah kita adalah orang yang terbaik. Ada tuntunan dari Rasulullah. Kalau ingin menjadi orang terbaik, adalah khairukum man thala umruhu wa kasura amaluh wa hasuna amaluh. Satu riwayat lagi, ya, terbaik di antara kamu adalah siapa yang paling banyak amal kebaikannya dan siapa yang terbaik dalam kehidupannya. Salah satu yang terbaik adalah bagaimana kita mengamalkan Al-Quran. Namanya tadabbur Al-Quran, tidak sekedar qiraah dan juga tilawah, tapi sudah sampai tadabbur Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, menghayati, mengamalkan. Mudah-mudahan tentu kita berdoa kepada Allah, kita termasuk orang yang mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Terima kasih
Mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya bagi kita semuanya dan kita menjadi keluarga Allah. Ahlul Quran adalah ahlullah ahlul Quran. Ahlul Quran ahlullah. Ahlul Quran. Kita menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Setelah hidangan Al-Quran, kita udah menikmati hidangan yang Hidangan di... berbuka puasa juga tadi, Iya, ya. betul sekali. Alhamdulillah. Kenyang. Perut kenyang. Makan gratis. Iya, Alhamdulillah. Kasih mana dia babu. Iya, sering-sering main kesini ya Bang ya. Iya. Jangan bosan-bosan hibur kami di sini. Iya. Kami butuh hiburan Bang. Betul. Bang wajah-wajahnya mau wajah-wajah Suram. gersang. Ya Buya, terima kasih Buya. Untuk Sama-sama. ilmunya sudah berbuka Apaan? Buya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Amel, Ya, Abang terima Yogi kasih. and Friend, Bang Iwan, Bang Asra, Bang Dedet, Kurniawan. Terima kasih kepada pemirsa yang telah menyaksikan Menanti Babuko pada hari ini. Yap. Tetap saksikan Menanti Babuko. Duduk bersama mengajak Pahala pahala. setiap hari di bulan suci Ramadan menjelang berbuka puasa hanya di TVRI Sumatera Barat. Akhir kata saya Muhammad Irhas Fakhrudin. Dan saya Amelia Jamal mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Berikutnya, Dialova Yogi Yogi and Friends. Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Karena langkah merapuh tanpa dirimu. Oh, karena hati telah letih. Aku ingin menjadi sesuatu yang selalu bisa kau sentuh. Aku ingin kau tahu bahwa aku selalu memujamu. Oh, tanpamu sepinya waktu merantai hati. Oh, bayangmu seakan-akan kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu. Seperti udara yang ku hela, kau selalu